Teman-teman, kali ini Coach Nanda berkesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha UMKM yang bergerak di bidang pernak-pernik. Beliau adalah Ibu Lora dari Lora Art. Siang Bu Lora. Siang, Coach. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Luar biasa. Ini saya ngeliat beberapa pernak-pernik infonya sih sering ikut bazar ya. Boleh dong ceritain awal mulanya menekuni dunia ini gimana nih? Kalau dari Lora Art sendiri, emang awal mulanya itu di tahun 2012. Awalnya dari hobi, aku suka bikin aksesoris seperti kalung, anting-anting. Nah, waktu itu memang aku pakai untuk kerja ya, waktu itu aku kerja. Hanya kebutuhan untuk fashion pribadi. Nah, tapi beberapa teman-teman ada yang custom untuk minta dibuatin dong, lucu gitu. Oh, mulanya akhirnya dari teman. Iya, dari teman. Nah, karena beberapa teman suka, akhirnya kan aku otomatis, wah ini kayaknya kalau biar lebih murah, belinya harus pon-ponan nih gitu kan. Jadi aku beli bahan baku dalam jumlah yang agak banyak untuk menekan harga jual biar bisa masuk gitu kan. Nah, tapi lama-lama numpuk kan tuh barang yang aku bikin numpuk ya, sampai ada ini mau dikemana ini gitu kan. Dari situlah awalnya aku ikut basar. Itu awalnya dari ketika punya anak resign, aku ikut basar di sekolah-sekolah anak. Kadang-kadang ada event akhir tahun, Kartinian gitu, event-event sekolah aku ikut. Lambat laun mulai dari situ ikut basar mulai ke tingkat kelurahan. Ke tingkat kelurahan sampai akhirnya masuk ke dinas koperasi, Dinkopok. Memang awalnya otodidak ya? Otodidak. Nggak ikut-ikut lembaga kursus handicraft atau apa gitu? Awalnya sih aku hanya beracu dari YouTube. Banyak kan belajar dari YouTube? Iya, dari YouTube gitu. Ada beberapa crafter yang buat, terus aku coba buat sendiri. Dulu masih zamannya Facebook, beberapa crafter juga kadang-kadang suka upload cara atau dia buka kelas. Yang waktu itu masih offline ya kelasnya. Aku ada ikut juga kelas mereka gitu, dari yang crafter-crafter senior. Iya. Cuman berjalannya waktu sekarang udah banyak dari Pinterest, itu idenya juga. Dari 2012 ini tantangan mengembangkan usahanya apa? Dari 2012 sampai sekarang memang di awal-awal itu aku mengalami kendala untuk di bahan baku ya, karena masih mahal, mencari supplier yang tepat gitu. Karena beberapa supplier mereka dengan harga yang berbeda. Nah, ternyata ada yang harga tidak terlampau tinggi tapi kualitasnya bagus. Ada beberapa supplier yang memang harganya tinggi tapi kualitasnya juga bagus gitu. Nah, aku pelajari mengenai bahan baku itu ketika aku ikut kurasi untuk mengirim barang ke Dubai. Sempat ada kiriman keluar? Sempat keluar sebelum pandemi ya. Nah, itu masih bagus pasarnya. Dan kenapa aku tagline untuk di GMB pun di Google My Business aku itu peniti dagu. Karena peniti dagu ini salah satunya yang dari 2012 deh. Mulai peniti dagu itu di 2016. Dari 2016 sampai sekarang itu desain masih desain yang sama. Cuman kita main di bahan. Istilahnya termasuk favorit ya Bu ya? Favorit. Dan bertahun-tahun tetap aja permintaannya bagus. Permintaannya bagus. Dan yang kirim dan dikurasi oleh kementerian pun waktu itu peniti dagu. Karena untuk kirim ke sana tuh yang benar-benar dari kualitas peniti itu aku rendam selama 3 bulan di air. Nah, untuk menentukan dia karat atau enggak dalam dan itu tidak berkarat. Nah, aku review juga dari beberapa customer aku yang sudah beli 1 tahun, bahkan sampai ada yang ini aku udah bertahun-tahun nih peniti dagunya bagus, terus kualitas penitinya tajam, itu yang mereka lihat. Andalannya itu ya, jadi andalan. Mungkin dari kain ya, rata-rata kan kain ada yang dia pakai kainnya sutra atau apa. Peniti itu kan kalau merusak kain sayang juga, merusak hijabnya gitu. Nah, jadi aku memang cari supplier untuk
bahan penitinya itu yang benar-benar karena yang sudah terkurasi ketika aku kirim barang ke sana. Nah ini waktu mau mulai usaha tuh langsung sebesar ini apa bertahap atau bagaimana? Enggak, bertahap. Bertahap. Dari barang yang hanya aku untuk produksi 12 pieces satu lusin itu aku makan waktu misalnya 2 minggu. Sampai sekarang yang satu hari itu aku bisa 2-3 lusin sendiri. Sendirian? Sendiri. Nah, ditambah lagi ketika ada pesanan misalnya untuk keluar atau ada beberapa toko gitu yang pesan yang ngelok desain. Nah itu aku baru pakai kerjasama dengan sesama crafter juga. Karena ketika aku oper ke anak-anak magang itu perlu waktu yang lama. Sampai saat ini berapa orang karyawannya? Karyawan hanya 2-3 orang dan itu pun ketika ada orderan aja mereka masuk. Jadi sistemnya freelance gitu ya? Freelance gitu. Dan aku juga membuka peluang untuk ibu-ibu yang aku butuh nih misalnya untuk uang jajan atau aku pingin ada kegiatan waktu luang. Nah mereka kadang-kadang workshop di aku atau jadi tenaga part time. Aku bayar mereka per produk yang mereka hasilkan. Nah kalau ternyata di sini ada ngadain workshop juga ya Bu? Iya betul. Nah kira-kira peminatnya gimana tuh? Anak muda kah? Anak orang tua kah? Apa orang pensiun kah? Gimana? Bervariasi. Dari 2012 sampai saat ini peminat workshop untuk offline itu biasanya kaum milenial. Oh milenial. Dalam setahun kira-kira berapa orang? Kalau dalam setahun taruhlah ya sebulan itu bisa 2-3 orang, belum banyak sih. Iya. Sekarang itu lebih banyak mereka ini terutama Gen Z, mereka belajar dari tutorial di Reels, dari IG, makanya ada beberapa konten saya yang ada tutorialnya. Gitu. Banyak yang belajar dari situ. Belajarnya dari situ, jarang sekali yang offline. Jadi untuk workshop aku lebih ke di dinas ya, dinas minta, Bu kita ngadain workshop yuk untuk 25 orang, 20 orang. Gitu. Barulah itu di tempat mereka lah ya ngadainnya ya. Iya. Ya sih unik-unik sih Bu, saya perhatiin ya. Kalau ini apa nih Bu? Apa bilang ini? Ini itu lebih ke becam ya. Becam ini ya modelnya yang digemari sama Gen Z saat ini. Yang ditaruh di tas itu kan Bu? Yang ditaruh di tas. Becam bilangnya. Becam gitu. Iya. Nah kalau ini aku kerjasama pengrajin boneka. Kadang pasar untuk WJ ini kaum tertentu gitu kan. Apalagi produk-produk premium ini yang biasanya ikut pameran besar di Jakarta. Kayak gini produk premium ya Bu ya? Premium. Berapa di kisaran harga berapa? Kisaran harga ini dari 350 sampai ada yang 1 juta. Tergantung bahan baku yang dipakai. Nah di sini ada tempat service after sales-nya nggak sih? Jadi misalnya Bu ini apanya rusak, batunya lepas, Iya. ada jasa servisnya? Ada. Room ini aku garansi 1 tahun. Gitu dari pembelian. Ada nggak sih kendala keuangannya dalam mengelola bisnis ini? Yang namanya usaha pasti butuh modal, ya. Gitu. Tapi saya sih berpegang sama, karena kan bisnis ini pun saya sharing sama suami. Ketika ada kendala apapun saya pasti bercerita gitu ke suami. Jadi kayak suami saya juga menyarankan ya sebaiknya pakai dengan dana yang ada gitu. Nah itulah kenapa berbagai macam banget variasinya gitu. Laur Art ini kayaknya palu gada deh gitu kan. Ya karena ini cara saya menyiasati bahan-bahan yang ada sebelumnya untuk bisa dipakai di produk yang baru. Jadi sejauh ini ya kita hanya menggunakan dana yang ada gitu. Paling kalau ketika saya butuh modal ya ke suami. Seperti itu. Berarti mungkin ini dalam mengelola keuangannya benar-benar memperhatikan pos-pos ini ya, operasional ini ya. Iya. Misalnya habis pameran ternyata laku berapa, langsung sisihin buat bahan baku gitu ya Bu ya. Saya juga mengalami fase di mana loh kok jualan kayaknya laku banyak nih ya, tapi kok kayaknya nggak ada gitu, nggak ada uangnya nggak kumpul gitu. Nah ternyata di situ saya mempelajari juga, ternyata untuk bisnis ini nggak bisa yang dapur pribadi sama dapur bisnis di masih satu dompet. Betul. Harusnya 2 dompet ya. Dari dompet situ, pribadi dan dompet usaha. Ya, betul. Dari situ aku mulai belajar. Berarti harus memisahkan. Nanti dari situ pos-posnya harus aku bagi nih. Berapa persen yang untuk harus balik ke modal, berapa persen yang bisa diputarkan untuk
beli bahan baku lagi. Iya, iya. Berarti sampai saat ini tidak tersentuh pinjaman bank ya, Bu? Pinjaman sebisa mungkin aku tidak ini. Memang banyak sih penawaran-penawaran, tapi karena aku pikir dengan bunganya dan Iya, betul ya. produk ini kan yang seperti ini nih, barang sebegini banyak masih stay kan, masih maksudnya nggak antri bisa, di rumah ya gitu nggak ya. bisa saat ini juga habis gitu. Nah itu pertimbangan aku ya tidak memakai Tapi luar pinjaman. biasa Ibu sejauh ini bisa bertahan melalui godaan pinjaman. Biasanya kan orang gimana nanti lah bayarnya, yang penting uang gede masuk dulu kan, karena segitu ya dalam apalagi kita UMKM nih kepengennya rasanya pengen modal gede aja cepat gitu. Ya, nah itu learning by doing ya Coach, karena aku sempat ada di fase seperti itu dan memang godaan itu ada gitu. Cuman kita berpikir panjang ketika aku pinjam dan nanti aku tidak bisa balikin gimana. Iya. Nah, bayarnya rutin lagi tiap bulan ya. Ditambah lagi banyak kejadian dari cerita teman-teman yang lain gitu kan. Kendalanya apa nih sepanjang ini yang paling berkesan nih menjalankan Laura Art ini? Untuk menjalankan ini ya selama ini berproses yang aku rasakan kendala yang ini untuk di pemasaran ya. Nah karena produk handmade dengan produk pabrikan itu boleh dibilang jauh banget. Ketika handmade kita perlu waktu dan bahan baku yang dibeli setiap crafter itu tidak sama dengan yang pabrikan beli. Pabrikan pasti beli dengan jumlah yang lebih banyak, makanya mereka bisa jual lebih murah. Nah itu salah satu kendalanya. Ditambah lagi kita di marketplace ini kalau boleh dilihat mungkin satu gelang bisa dijual di bawah 10.000. Tapi ketika handmade itu kenapa sih produk handmade itu nggak bisa sama dengan mereka yang di pabrikan? Nah, karena itu kita ada waktu di situ, kita hitung juga ketika kita pakai karyawan, kita hitung juga administrasi dari marketplace tersebut gitu. Itu yang kita banyak pertimbangannya seperti itu. Gitu. Jadi ya mungkin itu yang aku rasakan gitu untuk mengatasi kendala tersebut. Ya sudah, aku hanya monggo kalau misalnya pasar kalian gitu hanya bisa untuk beli di marketplace dengan harga sekian, monggo. Tapi kalau kalian memang tertarik dengan produk Laura Art dengan kualitas seperti ini, dengan ada garansinya, Laura Art itu kasih garansi 1 tahun untuk ke setiap customer yang belanja di Laura Art. Ketika gelangnya putus atau apa, itu tinggal hubungi kembali. Pencapaian yang paling luar biasa tuh waktu kapan? Pencapaiannya ketika produk Laura Art bisa dibawa keluar ya. Keluar negeri? Ya, nah salah satunya ada buyer yang waktu itu sebelum pandemi itu cukup bagus penjualan ke Dubai. Namun setelah pandemi itu agak menurun, ditambah kemarin ada perang, itu benar-benar stop. Begitu. Jadi aku nggak kirim lagi setelah pandemi, masih kirim 100 pieces masih bisa. 100 pieces? Dan itu memang bukan aku yang kirim keluar, tapi ada kayak agensinya, ada tradernya. Jadi aku kirim ke beliau dengan harga seperti itu, beliau cash and carry lalu dibawa dipasarkan di sana, seperti itu. Dari bisnis rumahan, tapi nembus mancanegara. Ya. Kita mau share gitu untuk perempuan di sana yang kepengen jadi pengusaha kayak Ibu, ini apa nih resepnya? Apa ya, sebenarnya intinya sih tekun ya. Tekun ya? Iya, tekun dan tidak mudah menyerahkan. Yang namanya bisnis itu nggak selalu naik. Kita kadang-kadang ada turun. Nah ketika turun ini kita harus punya energi untuk bisa bangkit lagi. Karena lumayan hampir 15 tahun itu aku juga ada di fase itu. Ngalamin jatuh bangun ya Bu ya? Ada di mana, apalagi kalau misalnya aku kan kayak gini boleh dibilang seniman. Ya seniman, kan? betul. Nah yang namanya seniman itu ada fase di mana kita ada di tingkat bosennya, di tingkat jenuhnya. Itu yang kita harus bisa keluar dari lingkaran itu dan mencari sesuatu yang baru untuk bisa menghasilkan. Berarti juga mungkin awalnya mulai aja dulu Ibu ya, kan nggak langsung selengkap ini juga kan variannya ya. Iya. Kuncinya tekun dan tidak mudah menyerah gitu. Gagal ya coba lagi, gagal coba lagi. Masa sama Tuhan nggak dikasih sih gitu? Iya, nggak dikasih jalannya, itu aja sih. Nggak ada alasan buat nunda-nunda ya Bu. Kalau memang kita ada semangat pengen usaha apapun, kita mulai aja dulu. Ya.
Betul. Dengan modal seadanya ya? Dengan modal sebisa mungkin pakai modal yang ada. Modal sekecil apapun ketika kita niat, kita bisa mengembangkannya tanpa harus meminjam, sebaiknya seperti itu. Bu, terima kasih banget nih atas Sama-sama. kesempatannya. Saya juga merasa antik nih barang-barangnya gitu kan. Dan nggak nyangka juga dengan hal seperti ini bisa ada pasarnya di mancanegara. Gitu. Ada. Sekali lagi terima kasih ya Bu. Sama-sama.